Eh, kita mulai ya, para ustadz sekalian, para jamaah. Kita masuk ke bab 3 ya. Jadi bab 3 al-babut salis. Ya. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah para ustadz kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, kita dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan selalu dalam lindungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi taala, pada malam yang penuh berkah ini kita melanjutkan mempelajari kitab yang sangat luar biasa karya Imam Nawawi rahimahullah, dan masuk ke bab yang ketiga ya. Jadi al-babu ats-tsalits, bab ketiga ini membahas tentang fi ikrami ahlil qur'ani wan nahyi an idzaihim. Jadi topiknya yaitu memuliakan ahlil Qur'an dan larangan untuk idzaihim, menyakiti mereka ya, atau menghinakan mereka. Pada bab ini insyaallah kita dipaparkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, itu bagian awal adalah beberapa ayat Al-Qur'an. Baru kemudian ada sejumlah hadis. Jadi ayat yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya. Wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lah 'inda rabbih. Ini dua-duanya dalam surah Al-Hajj. Ya. Jadi kita lihat ayat ini dulu. Masya Allah. Ini tadi temanya adalah ikram ahlil Quran wan nahi an idzaihim. Begitu ya. Itu memuliakan ahli Quran dan larangan untuk menyakiti, menghina mereka. Nah, ayat yang barusan kita baca itu dalam surah Al-Hajj, kalau kita terjemahkan bahwa wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwa al-qulub. Ya. Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar, syiar-syiar Allah, ya, maka sesungguhnya hal itu adalah termasuk bagian dari ketakwaan di dalam hati. Min taqwal qulub. Yang kedua ayatnya sama-sama surah Al-Hajj, wa may yu'azzim, ya, hurumatillah, wa may yu'azzim hurumatillah, siapa saja yang mengagungkan hurumatillah, maka sesungguhnya itu adalah khairan lah, ya, itu adalah lebih baik untuknya, ya. Maksudnya bagi orang yang melakukan itu, inda rabbihi, di sisi Tuhannya. Nah, tadi ingat judul babnya ya, memuliakan ahli Quran, larangan menyakiti. Kalau kita tadi baca ayat ini, sama sekali nggak ada teks Quran, nggak ada teks tentang ahli Quran, benar nggak? Ya kan? Di kedalaman berpikir seorang ulama, ya,
bagaimana beristidlal ya, atau menjadikan ini sebagai dalil terhadap topik itu. Kalau kita baca sekilas, mana nih ahli Qur'annya? Mana ini? Nggak ada sama sekali. Tentang Quran di situ nggak dibicarakan. Maksudnya tidak ada lafaz itu. Ya. Jadi penjelasannya adalah kata ulama yaitu yu'azzim, yaitu mengagungkan ya, atau membesarkan atau meninggikan, yu'azzim. Jadi kata azzama yu'azzim. Nah, kemudian pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan sya'air Allah. Sya'air Allah. Kalau tadi syair itu adalah syiar-syiar Allah. Syiar itu adalah apa? Maksudnya alam, tanda-tanda. Bisa dimaknai begitu. Maksudnya tanda-tanda keagungan atau tanda-tanda syiar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata ulama menerangkan kaitan ayat ini dengan topik memuliakan ahli Quran apa? Karena sebetulnya al-aslu, hukum asalnya adalah kita mengagungkan Allah. Hukum asalnya begitu. Sebagai hamba, sebagai makhluk, apalagi sebagai mukmin, maka kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Nah, di antara bagian dari mengagungkan Allah adalah mengagungkan syiar-syiar Allah. Kan gitu kan? Jadi kalau orang mengatakan mau mengagungkan Allah, di antara bentuknya ya, yang menjadi bagiannya adalah dia mesti mengagungkan apa yang menjadi syiar-syiar Allah. Gitu. Nah, di dalam penjelasan para ulama kita bahwa yang dimaksud dengan sya'air Allah, jadi syiar-syiar Allah itu apa? Yaitu ya banyak hal yang menunjukkan itu sebagai tanda dari syiar Allah Subhanahu, tanda syiar Islam. Nah, misalnya apa? Ya, misalnya as-shalah, al-adzan, salat itu bagian dari syiar. Orang kan kelihatan, azan kedengeran gitu ya. Atau misalnya adalah tempat ya, masjid, Ka'bah dan lain-lain. Itu adalah min sya'airallah, atau dalam pembahasan lain itu disebut sebagai rangkaian dari haji. Itu kan ada namanya sya'airallah ya. Jadi orang melakukan aktivitas rangkaian ibadah haji itu termasuk syiar-syiar Allah. Jadi ada perintah atau petunjuk bahwa sebagai muslim kita wajib untuk mengagungkan syiar Allah. Tidak layak seorang yang mengaku mukmin kemudian menganggap biasa apalagi sampai merendahkan syiar Allah. Nah, di antara syiar-syiar Allah yang lainnya adalah Al-Qur'anu Al-Karim. Jadi masuk pembahasan di situ bahwa kenapa ayat ini dijadikan sebagai hujjah oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk memuliakan ahli Quran. Karena asalnya adalah mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah itu caranya mengagungkan syiar-syiar Allah. Di antara syiar Allah itu adalah Al-Qur'anu Al-Karim. Jadi Al-Qur'anu Al-Karim adalah min syairillah. Kemudian Quran ini ya, kalau dia berkaitan dengan seorang hamba, maka yang dimaksud adalah hamba itu. Yaitu hamba yang dalam dirinya dia terdapat Al-Quran. Atau dia menjadi ahli Quran. Gitu. Masya Allah. Jadi kalau ada orang dia memiliki hafalan Quran atau dia memiliki pemahaman Quran, maka sosok semacam ini wajib dimuliakan. Itu termasuk yu'adzim sya'airallah. Kalau ada yang meremehkan, ada yang merendahkan, ya, maka berarti telah melakukan sebuah kemaksiatan.
Karena sebenarnya yang dia rendahkan itu bukan zat orang itu, bukan person orang itu hakikatnya. Tapi merendahkan apa yang ada di dalam dada orang itu berupa Al-Quran. Nah, itu berat itu. Itu berarti bagian dari syairillah. Berarti bagian dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disambung dengan fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya perbuatan itu yaitu melakukan ta'zim, jadi ta'zimullah, ta'zim sya'airullah, ta'zimul Quran, ta'zimu ahlil Quran, mengagungkan itu adalah sebenarnya merupakan pertanda dari takwa al-qulub. Seorang tidak akan bisa bertakwa sebenar-benarnya takwa dalam hati jika kepada hal-hal yang dikatakan syairillah tapi kemudian dia melecehkan, dia merendahkan. Termasuk diantaranya apa? Diantaranya adalah ada hamba yang termasuk ahlu Quran. Jadi ahlu Quran ini memang hebat luar biasa ya. Allah yang memerintahkan untuk memuliakan mereka. Nah, kemudian yang kedua ayatnya ya itu wa may yu'azzim hurumatillah. Dan siapa saja yang mengagungkan hurumatillah, apa yang dimaksud dengan hurumatillah? Hurumatillah itu di dalam satu penjelasan yang dimaksud adalah kullu syai'. Kullu syai' yang dia lahu hurmah, lahu qadr, lahu makan. Jadi setiap hal, setiap perkara yang dia memang memiliki kemuliaan. Gitu. Itu yang termasuk hurumatillah. Misalnya masjid, misalnya Ka'bah, misalnya Al-Aqsa, ya, misalnya Masjid Nabawi, atau misalnya musola, misalnya Quran, termasuk di dalamnya ahli Quran, para hafid, para qari, ya, para faqih, para mujtahid, ya, para alim ulama, itu semua adalah masuk di dalam hurumatillah. Subhanallah. Maka kita dikasih petunjuk bahwa hal-hal itu semua wajib untuk dimuliakan, diagungkan, dita'zim, ya, diberikan pengagungan atau pemuliaan kepada mereka. Mengapa? Fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Karena perbuatan itu adalah lebih baik bagi seorang di sisi Tuhannya. Maksudnya Allah akan menyediakan pahala yang besar bagi hamba yang melakukan itu. Berarti sebaliknya, jika hamba itu melanggar, maka itu adalah maksiat, maka dia akan dikenakan hukuman oleh Allah Subhanahu. Ya, jadi begitu cara ininya ya, Imam Nawawi rahimahullah. Oh, maksudnya adalah demikian. Jadi ditarik dari sesuatu yang lebih besar, kemudian sampai kepada ta'zim ahli Quran. Karena ta'zim ahli Quran itu adalah ta'zim Quran. Ta'zim Quran itu adalah bagian dari ta'zim syair. Ta'zim syair bagian dari ta'zimullah. Urut-urutannya. Ya. Jadi kita kalau ada melihat sosok yang bagus ilmu Qur'annya, maka itu wajib dimuliakan. Justru itu yang harus jadi patokan. Bukan hal-hal yang sifatnya aksesoris. Kalau aksesoris itu kan bisa sekedar pencitraan ya. Nah, gitu. Nah, lanjutan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain surah Al-Hijr ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Wakhfid. Wakhfid yakni rendahkanlah. Kalau kita belajar tajwid itu ada namanya khafat. Enggak. Khafat itu sama dengan kasrah. Bawah. Jadi wakhfid.
rendahkan atau turunkan. Ya. Apa yang direndahkan? Janahaka. Janah yakni sayap. Itu namanya perumpamaan. Ya. Jadi wahfid janahaka lil mu'minin. Nah ini juga di situ nggak ada kata Quran, nggak ada kata ahli Quran, ya kan? Tapi menjadi dalil bagi seorang ulama untuk kemudian bisa menarik satu kesimpulan hukum bahwa wajib memuliakan ahli Quran. Ini dalilnya. Bagaimana cara memahami dalil ini? Nah, yang dimaksud adalah bahwa itu janahaka itu ada huruf kaf. Berarti engkau, ya kan? Wahfid janahaka dan rendahkanlah sayapmu, ya kan? Sayap engkau. Engkau di situ siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita membaca riwayat-riwayat tentang kehidupan beliau, beliau itu sangat tawadhu. Beliau adalah imam dari orang-orang yang tawadhu. Dalam satu riwayat misalnya ya, beliau itu disamperin sama seorang nenek yang dia udah, namanya nenek berarti udah tua kan ya. Kemudian nenek ini ibaratnya ngomong dia kayak mengungkapkan isi hatinya. Nabi itu bersabar mendengarkan sampai beliau selesai. Pada ibaratnya siapa ini? Gitu ya. Bukan tokoh, ya, bukan seorang pembesar. Bentuk tawadu. Juga tawadu Nabi SAW itu bahwa kepada orang-orang yang kecil sekalipun itu juga dikasih perlakuan yang menunjukkan rasa sayang. Itu tawadu. Nah, ini adalah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW yang sudah sebegitu, ya, sikap rendah hatinya, ya kan? Sikap tawadunya diberikan perintah oleh Allah. Wahfid janahaka. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rendahkanlah sayapmu. Lil mu'minin, kepada semua orang-orang mukmin. Ya. Apalagi kita. Kita ini tentu derajatnya jauh di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka lebih pantas lagi untuk tawadu ya. Cuma kalau kata ulama bahwa kalau zaman sekarang itu ya seorang ulama Mesir yang memberikan syarah bahwa justru orang yang diamanahi ilmu di zaman sekarang ini malahan mereka lah yang paling susah tawadu karena merasa dia lebih tinggi dengan ilmunya itu. Dia punya gelar yang banyak misalnya ya. Dia lulusan dari sekolah-sekolah yang dianggap hebat. Itu malah merasa dirinya tinggi ya. Padahal kalau menurut petunjuk Islam dan itu diamalkan oleh generasi-generasi muslim terdahulu, semakin orang berilmu semakin tawadhu. Lah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang paling berilmu, itu disuruh wahfid, rendahkanlah kedua sayapmu. Wahfid janahaka lil mu'minin. Siapapun orang mukmin itu. Masya Allah. Jadi ini nasihat bagi saya pribadi terutama ya dan kepada semua kita ini bahwa kita ya itu benar-benar harus menjauhkan diri dari sikap meninggikan di atas orang lain. Jangan sampai karena itu akan menjadikan hubungan ya antara manusia bisa renggang, ya kan? Gimana rasanya kalau ada orang bersikap sombong di hadapan Anda? Coba. Meskipun dia punya ilmu, itu kadang-kadang sudah yang orang-orang di depannya sudah punya feeling-feeling yang kalau bahasa anak muda udah ilfil ya. Udah sakit hati. Justru semakin berilmu, semakin tawadhu.
dan enggak pilih-pilih, enggak apa istilahnya ya, enggak tebang pilih. Pokoknya dia mukmin, kita harus tawadu. Kan ada ayat banyak ya, misalnya ruhama bainahum, kan ada ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama bainahum. Dalam surah Al-Maidah, adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Adillah yakni bersikap rendah hati, bersikap tawadu. Adillah di hadapan sesama orang-orang mukmin. Jangan dibalik-balik. Sama orang mukmin galak. Sama orang kafir justru begitu hormat. Wah, ini kebalik. Melanggar berarti ayat-ayat Quran itu ya. Perintah Allah adalah adillatin 'alal mu'minin ruhama'u bainahum, dan termasuk ini wahfid janahaka lil mu'minin. Semua, bukan cuma yang sekelompok dengan kita. Itu penyakit juga itu sombongnya. Jadi misalnya dia dianggap kalangan yang enggak sama dengan kita kelompoknya. Ya enggak bisa begitu. Di sini lil mu'minin. Nah, apa kaitannya dengan ahli Quran? Bahwa sedangkan orang mukmin dari kalangan biasa saja, orang mukmin dari kalangan yang mana saja, bahkan yang paling rendah sekalipun itu harus wahfid janahaka. Benar enggak? Kita harus bersikap merendahkan diri, bersikap tawadu kepada semua kaum muslimin. Hatta mereka orang yang paling bawah, paling biasa. Apalagi kalau mukmin ini adalah seorang ahli Quran. Lebih pantas, lebih harus lagi kita tawadu. Nah, begitu cara Imam Nawawi rahimahullah menarik kesimpulan dari ayat. Jadi ini dalilnya bahwa kenapa ahli Quran itu wajib dimuliakan. Dalilnya adalah wafid janahaka lil mu'min. Lah orang mukmin siapa aja dari kalangan paling rendah sekalipun itu wajib kita tawadu, wajib kita merendahkan dirinya. Apalagi di hadapan orang yang memang ahli Quran. Oh, itu lebih harus lagi. Misalnya apa? Ya, misalnya dia diberikan tempat yang cocok ya, di misalnya satu ruangan, atau diberikan apa istilahnya ya? Ya katakanlah bentuk-bentuk penghormatan. Misalnya kalau apa namanya? Mau masuk itu ada sikap hormat. Jadi namanya ikram, ini judulnya ikram. Ya. Ikram ahli Quran. Kita muliakan. Itu ada pahalanya. Karena itu adalah perintah dari syariat. Karena kalau yang sekarang berlaku pejabat yang di ini ya. Pejabat, orang pada berbondong-bondong tuh. Menurut syariat petunjuknya bukan itu. Mengapa? Karena dalam satu hadis dikatakan bahwa orang yang dalam dirinya ada Quran itu seperti halnya dia adalah orang yang dikatakan dia itu mendapatkan nubuah meskipun dia tidak diturunkan kepadanya wahyu. Itu dalam satu hadis dikatakan man qara'al Qur'ana faqad istadrajan nubuwah. Orang yang dia membaca Quran, dalam dirinya ada Quran, dia adalah pengemban Quran, ahli Quran, istadrajan nubuwah. Dia seperti halnya orang yang dianugerahi nubuwah, kenabian. Ghaira, hanya saja dia tidak yuha ilaihi, tidak diwahyukan dari malaikat Jibril kepadanya. Tapi orang itu ada nubuah juga dalamnya, itu bahasa Rasulullah SAW, hadis. Seluruh ahli Quran, semua orang yang hafid, yang faqih, yang alim, ya, yang para mujtahid, semuanya itu adalah masuk dalam pujian itu tadi, bahwa dia diberikan anugerah Allah berupa nubuah, cuman tidak diwahyukan dari malaikat. Wallahu a'lam. Alangkah mulianya ahli Quran itu ya. Baik ya. Nah, jadi jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah
walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Ayat Al-Qur'an yang keempat bahwa walladzina, dan orang-orang yang mereka berbuat apa? Dikatakan yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, menyakiti. Yu'dzuna yakni menyakiti. Ya. Menyakiti orang-orang mukmin laki-laki atau orang-orang mukmin perempuan, maka sesungguhnya orang itu telah faqad, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dia berarti telah memikul ya buhtan. Buhtan yakni kedustaan, kebohongan. Wa isman mubina, dan dosa ism, dosa yang nyata. Saking besarnya dosa itu ya, ditambahin sifat mubinan. Gitu. Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, ya. Orang yang menyakiti orang mukmin laki dan perempuan bighairi maktasabu, tanpa ada hal-hal yang kesalahan dia lakukan terus dia disakiti. Nah, itu berarti larangan untuk menyakiti orang mukmin, ya kan? Secara umum itu tema ayatnya. Tapi dijadikan dalil oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwa itu kepada orang mukmin secara umum saja itu dilarang untuk menyakiti mereka. Benar nggak? Siapa aja? Anak kecil, orang dewasa, laki, perempuan, miskin atau kaya, pejabat atau orang rakyat biasa, itu nggak boleh disakiti. Orang mukmin mereka nggak boleh sakiti. Nah, apalagi kalau mukminnya ini ahlu Quran, lebih nggak boleh lagi disakiti. Karena orang mukminnya ini bukan sembarang mukmin lagi, tapi dia adalah min ahlil Quran. Gitu. Masya Allah. Jadi kita udah paham ya, Masya Allah. Jadi 4 ayat itu dirangkai oleh Imam Nawawi rahimahullah menjadi dalil tentang keharusan memuliakan ahli Quran, larangan menyakiti mereka. Karena orang ahli Quran itu adalah orang yang mulia. Ya. Dalam satu hadis, ya, hadis qudsi, itu ada hadis bahwa man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Ya. Siapa saja yang azali waliyan, siapa saja yang menyakiti waliku, walinya Allah Subhanahu wa taala, faqad adantuhu bil harb, maka sungguh aku telah memaklumkan perang kepadanya. Oh, ngeri banget ya. Jadi Allah memaklumkan perang kepada si fulan itu. Apa gara-garanya? Dia menyakiti wali Allah. Siapa wali Allah itu? Menurut kita siapa wali Allah itu? Orang-orang khusus. Ternyata bukan. Silakan dibaca dalam surah Yunus. Surah Yunus surah 10. Ayat 62, 63. Itu ada. Yang dimaksud dengan wali Allah itu kata Imam Ibnu Katsir adalah bukan orang yang pakai jubah kayak syekh-syekh gitu, atau bukan orang yang harus punya level ilmu setinggi apa gitu, enggak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu surah Yunus. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah itu mereka la khaufun alaihim, tidak punya rasa khawatir, takut. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak merasa sedih.
Itu dua arah ya. Kalau la khaufun alaihim yang dimaksud dalam tafsir maksudnya adalah mereka tidak khawatir ketika menghadapi hari kiamat. Karena mereka sudah menyiapkan bekal amal. Walahum yahzanun. Yang kedua, mereka juga tidak diliputi kesedihan. Mengapa mereka enggak sedih? Maksudnya sedih di sini sedih yang mana? Sedih terhadap dia meninggalkan dunia. Dia meninggalkan hartanya, meninggalkan temannya, meninggalkan keluarganya dan semuanya ada di dunia, dia tidak sedih. Ada maknanya banyak situ ya. Tidak sedih karena tidak meninggalkan hal-hal yang buruk sehingga tidak dibenci. Bisa juga yang dimaksud adalah tidak sedih karena tempat yang dia tuju berikutnya adalah jauh lebih hebat, jauh lebih baik. Maka ngapain sedih dia? Di akhirat dia lebih mulia. Nah, itu kan ada kata-kata ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam lanjutan ayatnya itu diterangkan Allah sendiri yang menerangkan. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa siapa itu auliya Allah? Wali-wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dalam ayat 63. Itu orang-orang yang beriman dan mereka adalah bertakwa. Nah, kita jadi paham ya bahwa wali-wali Allah itu adalah sifatnya sebetulnya umum. Asalkan dia mukmin, asalkan dia takwa, maka sudah tercakup sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau ada dia jadi wali Allah, wah itu udah istimewa banget ya. Karena apa? Karena berarti dia tidak akan merasakan kekhawatiran tentang masa depan, tidak akan merasakan kesedihan tentang masa lalu. Kalau dalam surah Fussilat juga ada. Fussilat surah 41 ayat 30 itu ada. Juga sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Luar biasa. Alangkah indahnya, alangkah agungnya itu orang-orang yang disebut sebagai wali-wali Allah. Nahnu awliya'ukum dalam ayat 31. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Masya Allah. Siapa mereka? Orang yang berkata Rabbunallah. Berarti mereka orang-orang mukmin, beriman kepada Allah. Allah Tuhan kami. Rabbuna Allah. Tapi bukan sekedar ucapan. Summastaqamu. Kemudian mereka bersikap istiqomah. Istiqomah yakni bersabar menjalankan syariat, bersabar menghadapi berbagai qada qadar dari Allah. Itu namanya istiqomah. Ya. Maka turun malaikat itu, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat diperintah Allah untuk turun kepada hambanya ini yang tadi berkata Rabbunallah tsumastaqamu. Apa ucapan malaikat? Memberikan ucapan yaitu ucapan yang menenteramkan. Luar biasa. Alla takhafu wa la tahzan. Jangan khawatir, jangan sedih. Bahkan wa absyiru bil jannah. Dan bergembiralah. Malah disuruh gembira. Absyiru, bergembiralah kalian semua. Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dengan surga yang telah disiapkan untuk kalian. Masya Allah. Nah, sambungan ayat itu menyatakan bahwa nahnu awliya'ukum. Kami adalah wali bagi kalian semua di dunia dan juga di akhirat. Luar biasa ya. Jadi para ulama menjawab bahwa apa yang dimaksud wali itu, siapa yang dimaksud wali Allah itu bukan gelar-gelar yang istilahnya klinik gitu ya. Atau gelar-gelar yang berkaitan dengan
hal-hal yang sifatnya apa ya, gaib gitu, bukan sebetulnya. Itu umum sekali tadi kan. Pokoknya innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, ya itu aja patokannya. Yaitu orang yang berucap rabbunallah tsumma istaqamu. Itu kemudian disebut sebagai nahnu auliyaukum. Masyaallah. Pada surah Yunus tadi bahwa ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka? Itu orang yang dia beriman dan dia bertakwa. Masyaallah. Gitu ya. Bisa nggak ini jadi wali-wali? Iya, insya Allah emang udah jadi wali Allah ya. Yang penting syaratnya tadi, qalu rabbunallah, tsumma istaqamu, atau dia amanu wa kanu yattaqun. Udah, gitu. Emangnya kalau orang jadi wali Allah itu kenapa? Ada hadis yang tadi saya sempat baca awalnya itu, saya sambung hadisnya. Jadi hadis itu hadis qudsi bahwa man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa saja yang menyakiti waliku, walinya Allah, maka sungguh akulah Allah yang memaklumkan perang kepadanya. Allah yang akan melawan mereka. Wah, ngeri banget. Maksudnya pasti kalah mereka kan, pasti hancur mereka, pasti binasa mereka. Lawannya Allah. Nah, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya ya, man taqarraba ilayya 'abdi ya, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi. Hadisnya bahwa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidaklah bertaqarrub kepadaku seorang hambaku yang paling aku sukai bentuk takarrubnya itu kecuali dia bertakarrub dengan melakukan hal-hal yang fardu. Nah, perlu dicatat ya. Kalau orang ingin mendekatkan diri kepada Allah, berarti dia wajib beriman dan beramal. Tapi amal apa yang Allah paling suka? Amal yang derajatnya wajib, derajatnya fardu. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilai illa ma iftaradtuhu alaihi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Nah, lanjutan hadisnya bahwa ini hambaku setelah menunaikan yang wajib-wajib, terus dia terus lagi bertakarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah. Kan yang wajib udah, terus dia ngelakuin apaan? Nawafil. Dia tambah dengan hal-hal amal sunnah. Hatta uhibbahu. Sampai kemudian pada taraf tertentu dia kata Allah, aku mencintai hamba itu. Hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku sudah mencintai hamba itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yasma'u bih wa yadah allati yabtishu biha wa rijlah allati yamshi biha. Masya Allah, kalau orang sudah menjadi wali Allah gitu ya, itu cara jadi wali Allah tadi apa? Dalam hadis itu dia melakukan amal apa yang dia paling duluan, paling awal kerjakan? Fardu. Kan kebalik ya, jangan sampai seorang tersibukkan amal-amal yang sunnah, justru amal wajib nggak dikerjain, terus selama-lamanya nggak bisa dia mencapai derajat yang dekat kepada Allah. Karena kata hadis tadi, yang paling Allah suka adalah yang wajib. Kalau yang wajib sudah selesai dan amal ambah ini terus dia bertakarrub melalui hal-hal yang sunnah nawafil, sampai pada titik tertentu dia dicinta oleh Allah. Jika Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka apa yang terjadi? Maka akulah yang menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar. Akulah yang menjadi matanya yang dengannya dia melihat. Akulah yang menjadi tangannya yang dengannya dia memukul. Akulah menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Masya Allah. Bayang nggak itu kalimat-kalimat seperti itu? Ucapannya berarti atas petunjuk Allah.
penglihatannya atas petunjuk bimbingan Allah. Pendengarannya semuanya atas petunjuk bimbingan Allah. Melangkahnya kakinya atas petunjuk bimbingan Allah. Tangannya dia memberi, dia tidak memberi, tangannya dia memukul, tangannya dia melakukan hal apa saja, itu adalah ibaratnya sih tangannya Allah. Atas bimbingan petunjuk Allah Subhanahu. Wa idza sa'alani, dan apabila dia memohon kepadaku, maka pasti aku akan mengijabahnya. Idza sa'alani, ya, jika dia meminta kepadaku, maka la'ataitu, pasti aku akan beri. Ya, wa idza ista'adani, jika dia meminta tolong, ya, orang minta tolong biasanya kenapa? Dalam posisi kesulitan, dalam posisi terancam. Idza sta'adani, maka apa yang terjadi? La uidzannahu, pasti aku akan tolong dia. Subhanallah. Ini siapa? Wali Allah. Kan hadis itu awalannya apa? Man adzali waliyan. Ini kan? Ada kata-kata wali. Siapa saja yang menyakiti waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka sungguh aku maklumkan perang kepadanya. Siapa itu walinya Allah itu? Dia pertama takarubnya melalui hal fardu. Terus dia sambung lagi takarubnya kepada Allah hal nawafil. Sampai pada akhirnya dia dicinta oleh Allah. Kalau sudah dicinta oleh Allah, Masya Allah. Udah beres dah urusan itu ya. Dia ibaratnya Allah jadi telinganya yang dia mendengar. Allah yang jadi matanya yang dia melihat. Allah yang jadi tangannya yang dengannya dia menggenggam. Allah yang menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Tiap kali dia meminta sesuatu, Allah kabulkan. Tiap kali dia minta tolong, Allah tolong dia. Subhanallah. Masya Allah. Nah, itu derajat yang dicapai melalui iman dan amal. Udah, itu aja. Allah alam bisawab. Baik, cukup dulu ya. Karena udah jam 9 ya. 5 menit lagi ya. Baik. Saya mohon izin. Karena ada sesuatu. Iya. Baik. Insya Allah kita lanjutkan ya. Kita akan masuk pada menjelaskan hadis-hadisnya. Ini tadi baru ayatnya yang 4 itu. Insya Allah. Baik. Barakallahu fiikum wal afu minkum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.